Shalom Jemaat Gereja Petra, tak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di tahun 2020. Tahun 2020 menyisakan begitu banyak cerita di dalam kehidupan kita. Salah satunya kita menghadapi pandemi COVID-19 bersama bahkan di seluruh dunia. Tapi jangan khawatir, karena penyertaan Tuhan baik tahun ini ataupun tahun depan dan seterusnya tetap sama. Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik untuk umat. Berikut akan kami hadirkan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan bersama saya, Priscilla Rini. Ibadah akhir tahun akan diadakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Ibadah akan dilakukan secara online melalui Facebook dan juga YouTube Gereja Petra Makassar pada pukul 7 malam. Ibadah akhir tahun nanti akan disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu dimohon kepada seluruh jemaat dapat menyiapkan perjamuan sucinya di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ucapan syukur akhir tahun, dapat memberi melalui rekening yang sudah ada. Pada saat ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020, jemaat akan mendapatkan ayat tahunan secara fisik, bisa langsung ke kantor Gereja Petra atau ke pastori di Jalan Gunung Batu Putih ataupun melalui klik leadernya pada tanggal 31 Desember di jam kerja. Untuk ibadah raya hari Minggu akan kembali diadakan pada tanggal 3 Januari 2021 dan ibadah dapat diikuti secara online melalui streaming Facebook dan juga YouTube dari Gereja Petra Makassar dimulai pada pukul 7 pagi. Selalu ada harapan yang baru untuk orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tetap terus menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker dimanapun kita berada. Selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Kita boleh kembali meninggikan nama Tuhan sekalipun kita beribadah hanya di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya itu tidak mengurangi kuasa Allah untuk bekerja bagi setiap kita. Amin. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa beribadah, kita memuji Tuhan sekalipun hanya di rumah. Tetapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah saat ini, mari kita berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan memberkati ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di penghujung tahun 2020, kami tahu Bapa, banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kalau hari ini kami ada, kami sehat, kami kuat, kami bisa Tuhan memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biar hati kami terus Tuhan kami naikkan kepada Engkau. Supaya kami terus berpaut kepada Engkau Tuhan. Kami tidak goyah sebab kami pula punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau. Kami siap meninggikan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, amin. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, haleluya, amin. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus, oh Yesus. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, amin. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, haleluya. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, mari katakan, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang, kami percaya Yesus, haleluya. Namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, haleluya. Namun kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya takkan pernah menjauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang, amin, dan gunung-gunung haleluya. Terima kasih Yesus, kasih setiamu
setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, tidak ada hal yang gampang untuk kami lewati dalam setiap kehidupan kami. Tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu segala perkara yang kami hadapi, semuanya dapat kami lalui Tuhan. Itu tidak pernah lepas dari yang campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Masih boleh menikmati segala berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Itu tanda bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu lebih lagi membawa hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ini kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami puji Kami tahu Tuhan yang selalu mengerti dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang lebih tahu, lebih mengerti isi hidup kami, isi hati kami. Oh, glory. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Amin. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
nyata, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bersama-sama kita siapkan hati, iman dan percaya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami untuk berada di dalam hadirat Tuhan, untuk merasakan Tuhan pada saat ini. Biarlah pujian penyembahan, sorak tepuk tangan kami yang telah kami persembahkan melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami, dapat naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah kerinduan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, ingin persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kerinduan kami rindu bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami pada saat ini,
dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami. Apapun yang kami dengarkan saat ini Tuhan, dapat kami pahami bahkan firman-Mu Tuhan terlebih khususnya yang akan Tuhan bentangkan di tengah-tengah kami pada saat ini melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Engkau berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang bisa duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, karena kami tahu hanya dengan firman-Mu lah Tuhan kami kuat. Hanya dengan firman-Mu lah Tuhan kami bisa melakukan hal yang tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Amin. Kami butuh Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau siapkan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kami. Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi menyambung lidah-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari isi hati Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan dibentangkan di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapak, ini kehidupan kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami perluaskan doa kami. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saya sampaikan bagi seluruh jemaat GPT Petra Makassar, Bapak dan Ibu Gembala, bersama seluruh jemaat yang hari ini kita boleh kembali beribadah, meskipun kita kembali kepada ibadah online. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai kita. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Natal. Itu sebabnya izinkan saya bersama dengan keluarga dan jemaat GPT Petra Manado mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada Bapak dan Ibu Gembala bersama seluruh staf penggembalaan dan juga seluruh sidang jemaat. Nah, sekarang setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, kepada goal, kepada sasaran, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup manusia sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan besar. Yang pertama yaitu masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah kita lewati. Yang kedua, saudara, adalah masa kini yang sedang terjadi pada hari ini, yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan yang ketiga yaitu masa depan. Ini belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi yang sedang kita tuju. Nah, saya mau ingatkan kepada kita bahwa keadaan kita pada hari ini, saudara, itu hasil dari pilihan dan keputusan kita di masa yang lalu. Baik buruknya kondisi kita, keadaan kita pada hari ini hasil dari pilihan, keputusan, dan tindakan kita di waktu-waktu yang sudah kita lewati. Sedangkan keadaan kita besok, saudara, itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari ini, pada saat ini. Itulah sebabnya penting untuk kita memperhatikan apa yang kita pikirkan hari ini, apa yang kita ucapkan hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, saudara, kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tentu ada banyak pengalaman, baik yang enak maupun yang tidak enak. Ya, kayaknya lebih banyak tidak enaknya mungkin ya tahun 2020, karena Tuhan izinkan kita mengalami pandemi COVID-19 ini, saudara. Ada yang untung, ada yang rugi. Akhir tahun lalu tentu tidak ada orang yang menyangka bahwa tahun 2020 ini
akan menjadi tahun yang penuh dengan pergumulan. Tidak ada yang pernah menyangka tahun 2020 kita tidak bisa beribadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita lebih banyak beribadah secara online. Kita tidak bisa lagi bertatap muka seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati. Bahkan perayaan Natal kemarin pun kita semuanya harus beribadah secara online karena peningkatan dari pandemi COVID-19 ini yang masih belum bisa terkendali sampai saat ini. Kita terus berdoa saudara ya, supaya pandemi ini bisa segera teratasi, bisa segera berlalu, sehingga saudara yang bekerja bisa bekerja dengan normal lagi, dengan baik lagi, meskipun kita harus mungkin ada beradaptasi, penyesuaian-penyesuaian dengan gaya hidup ya di tahun-tahun yang akan datang. Nah itulah sebabnya saudara, hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan supaya keadaan kita besok, keadaan kita tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya itu akan menjadi lebih baik daripada tahun ini. Nah kita kembali kepada Filipi pasal 3 tadi yang kita sudah baca. Yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan supaya keadaan kita besok jadi lebih baik daripada hari ini, supaya keadaan kita tahun depan itu jauh lebih baik daripada tahun ini. Ya, kita kembali di ayat 13 tadi ya. Di sana dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah lupakan masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Kenapa? Karena kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di hari ini. Justru apa yang kita lakukan di masa lalu itu berakibat, saudara, dengan keadaan kita pada hari ini, pada saat ini. Mungkin kita banyak mengalami keburukan karena di masa-masa yang kemarin kita banyak membuat kesalahan. Tetapi saudara, kita bisa melihat ke depan, hari-hari yang ke depan, keburukan yang kita alami sekarang itu bisa berubah jadi kebaikan. Kalau kita mengambil sikap yang benar, kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di waktu-waktu yang lampau. Itu sebabnya yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tinggalkan masa lalu saudara. Lupakan masa lalu saudara, seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang di belakang Paulus? Waduh, banyak hal yang keliru, yang salah yang dilakukan oleh Paulus ketika namanya masih Saulus. Ya, ketika masih Saulus, wah, dia orang yang begitu jahat, saudara, ganas, dan dia menyadari itu kesalahan-kesalahan yang dia sudah lakukan di waktu-waktu yang dia sudah lewati, dan dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, tentu semua orang memiliki masa lalu, entah masa lalu yang buruk maupun masa lalu yang baik. Nah, Tuhan menghendaki hidup kita tidak terikat, tidak terbelenggu dengan masa lalu kita. Sekelam apapun itu, saudara, jangan masa lalu itu kemudian mengganggu kita. Iblis selalu mengingatkan kita, kamu orang berdosa, kamu orang yang jahat, kamu orang yang kotor. Nah, iblis selalu mengingatkan kita dengan masa lalu kita. Sekelam apapun masa lalu saudara dan saya, saudara, jangan kita terbelenggu dengan masa lalu kita. Bahkan ada orang-orang yang tidak bisa melupakan kegagalan-kegagalannya di masa yang lalu. Nah, itulah sebabnya poin yang pertama ini penting saudara, lupakan masa lalu. Ayo bilang sama keluarga saudara di rumah, lupakan masa lalu, lupakan kegagalanmu masa lalu. Jadikan itu pelajaran, ya. Kejatuhanmu, kesalahanmu di waktu-waktu yang lalu, lupakan itu, jadikan itu sebagai satu pelajaran supaya engkau tidak jatuh kepada kesalahan yang sama, ya, saudara. Dan ada juga sih orang yang suka memang yang selalu menyoroti dan mengungkit-ungkit masa lalu orang lain. Ya, padahal bisa saja orang itu sudah bertobat dan sudah berubah, tetapi dia selalu mengungkit-ungkit masa lalu orang itu. Mungkin masa lalu suaminya yang mungkin 5 tahun yang lalu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah menyakiti hatinya, padahal suaminya sudah ketemu Tuhan dan sudah bertobat, sudah berubah. Tetapi ketika ada masalah-masalah kecil terjadi, istri ini selalu mengungkit-ungkit masa lalunya. Ini ya, saudara, bukan mendatangkan kebaikan, malah bisa kembali mendatangkan keburukan saudara, ya.
Jadi saya pernah tuliskan begini, orang yang selalu kembali ke masa lalunya akan merusak masa depannya. Itulah sebabnya saudara, ayo kita lupakan dan kita tinggalkan masa lalu kita. Karena kita nggak hidup di masa lalu, kita hidup di masa sekarang ini. Hari ini, itulah yang akan menentukan keadaan kita besok. Ya, kalau masa lalu itu yang menentukan keadaan kita hari ini. Tapi hari ini akan menentukan keadaan bahkan masa depan kita. Jangan merusak masa depan saudara dengan selalu kembali kepada masa lalu saudara. Ya, tinggalkanlah semua yang lama, tabiat yang lama, sifat, sikap hidup yang lama. Lupakan ya kegagalan saudara. Jangan terpaku dan jangan meratapi kegagalan saudara di waktu-waktu yang lalu. Natal saudara, itu artinya lahirnya sebuah harapan. Lahirnya sebuah pengharapan. Kalau kita masih bisa merayakan Natal, walaupun kita merayakan Natal tidak secara tatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun kita hanya merayakan Natal secara online, tapi percayalah bahwa kuasa Natal tidak berubah. Cara ibadah kita mungkin berubah, saudara, tetapi kuasa Tuhan tidak berubah. Cara ibadah kita berubah dari tatap muka menjadi online untuk sementara waktu ini. Tapi percayalah, kuasa Natal tidak berubah. Natal itu artinya lahirnya sebuah pengharapan. Jadi kalau kita masih bisa merayakan Natal, artinya kita masih memiliki pengharapan. Ya, nah mari coba kita baca ya. Roma 15 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Roma 15, 12 dan 13. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, ini nubuatan yang dituliskan oleh Yesaya kira-kira 700 tahun sebelum bayi Yesus dilahirkan. Yesaya berkata, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk apa? Memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Karena pandemi ini bangsa-bangsa terancam kehilangan pengharapan. Tetapi melalui kelahiran bayi Yesus, dia membukakan pintu pengharapan bagi saudara dan saya. Bahkan bagi bangsa-bangsa, bahkan bangsa-bangsa itu ya akan menaruh harapannya karena dialah sumber pengharapan itu. Saudara, Natal itu berbicara tentang lahirnya sebuah pengharapan, hope. Harapan bagi orang-orang yang sudah hopeless, orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Harapan bagi mereka yang putus asa karena dirundung dengan berbagai macam masalah yang berat dalam hidupnya. Harapan bagi mereka yang sedang melewati lembah-lembah kekelaman. Harapan untuk pemulihan dari rumah tangga yang hancur. Mungkin ada di antara saudara yang sedang beribadah ini, engkau sedang merasakan rumah tanggamu sudah mulai kacau, rumah tanggamu sudah mulai berantakan, bahkan terancam bubar. Itu keluarga rumah tangga saudara. Saya mau beritahu saudara, masih ada harapan. Kalau hari ini engkau masih bisa mendengarkan firman Allah ini, artinya engkau masih memiliki pengharapan. Karena dialah sumber pengharapan kita. Harapan untuk mengalami pemulihan di dalam rumah tangga saudara. Ya, harapan kesembuhan bagi saudara yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah sakit. Ya, entahkah sakit yang umum, ya saya katakan umum, sakit yang selama ini banyak diderita oleh manusia, atau mungkin saudara sakit karena sudah terkena infeksi coronavirus. Saya mau beritahu saudara, kalau sekarang saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan ini, itu artinya engkau masih memiliki pengharapan untuk disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi begitu banyak orang yang terbaring di ruang isolasi di rumah sakit hari-hari ini ketakutan. Ya, beberapa kali Tuhan izinkan saya harus melayani
teman-teman saya, bahkan orang-orang yang saya tidak kenal, yang menghubungi saya karena mereka tahu bahwa saya penyintas. Saya seorang hamba Tuhan yang pernah terkena infeksi dari coronavirus. Ternyata Tuhan izinkan itu supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang hari-hari ini sedang, saudara, terinfeksi dengan virus corona. Saya kasih mereka kekuatan, saya doakan mereka. Saudara, saya berikan mereka ayat-ayat firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong saya. Tuhan berikan saya pengalaman itu. Dan kemudian saya bagikan pengalaman pengharapan ini kepada mereka yang hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Jadi kalau ada di antara saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini dan engkau sedang terbaring di rumah sakit, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Kalau engkau masih bisa mendengarkan firman ini, engkau masih bisa melewati Natal 2020 ini, artinya saudara masih memiliki pengharapan untuk disembuhkan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Jangan kau takut, jangan kau ragu dengan kuasa Tuhan. Ya, harapan apa lagi? Harapan bagi seorang pengusaha yang sekarang ini menghadapi kesulitan dalam bisnisnya. Kalau engkau masih bisa mendengarkan firman ini, artinya engkau masih memiliki pengharapan sehingga usaha saudara, bisnis saudara bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Peganglah firman Allah. Ya, bahkan saudara, harapan bagi para penjahat sekalipun, harapan bagi orang-orang berdosa. Kalau sekarang engkau masih bisa mendengarkan firman Allah ini, engkau masih memiliki pengharapan untuk diselamatkan dan dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara, supaya besok, supaya tahun depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang, kita terus mengalami kebaikan Tuhan, maka lupakan yang lama, tinggalkan yang lama, tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan sifat dan tabiat yang lama, lupakan kegagalan saudara, bangkit kembali dari kegagalanmu, karena Dia masih membukakan pintu pengharapan bagi saudara dan saya. Yang kedua, jadi yang pertama saudara, supaya keadaan kita di waktu-waktu yang akan datang lebih baik daripada sekarang ini, lupakan yang sudah lewat. Dan yang kedua, kita harus bersedia memperbaiki diri. Ya, bersedia memperbaiki diri. Kita lihat sekarang ya di Filipi 3 tadi, tapi kita baca sekarang ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau dulu saudara, kita hidup sebagai seteru dari salib Kristus, yang penuh dengan keinginan duniawi, yang selalu menuruti hawa nafsu. Kita jauh dari Tuhan, kita tidak menjadi sahabatnya salib Kristus, tapi justru kita menjadi seteru dari salib. Kita hidup di dalam rupa-rupa kecemaran, kita hidup dalam kebencian, kita hidup dalam saudara keserakahan, kita hidup dalam berbagai macam hal yang jahat. Maka hal kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Jangan lagi menjadi seteru dari salib Kristus. Saudara, kita bersedia diperbaiki supaya kita bisa mencapai goal, kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Sebuah statement lagi yang pernah saya tuliskan begini: sekelam apapun masa lalu seseorang, dia tetap berhak untuk memiliki masa depan apabila bersedia memperbaiki diri. Serusak apapun, sejahat apapun, sehancur apapun hidup kita, kita tetap berhak memiliki masa depan asalkan pada hari ini kita bersedia diperbaiki, kita bersedia meninggalkan tabiat yang lama.
Ya, saudara, jangan pernah katakan begini, aku sudah tidak bisa baik. Ya, aku sudah terlanjur rusak. Tidak mungkin lagi hidupku jadi baik. Tidak mungkin lagi rumah tanggaku bisa jadi baik. Tidak mungkin lagi bisnisku bisa jadi baik. Dengarkan baik-baik. Stop. Cabut kata-kata itu. Cabut kata-kata saudara, karena iblis bisa tinggal. Engkau sedang memberikan tempat dalam hidup saudara melalui perkataan saudara. Cabut semua kata-kata negatif yang pernah keluar dari mulut saudara, bahkan mungkin yang ada di dalam hati saudara. Karena masih ada harapan. Kalau kita mau diperbaiki oleh Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita. Oscar Wilde pernah menuliskan begini, setiap orang suci punya masa lalu, dan setiap pendosa punya masa depan. Saudara, jadi setiap orang suci punya masa lalu. Sesuci apapun seseorang itu, dia punya masa lalu, saudara. Dan biasanya masa lalu seseorang itu enggak baik. Biasanya masa lalu seseorang itu yang kelam, yang gelap. Tetapi segelap apapun, sekelam apapun, serusak apapun orang itu, dia bisa dipulihkan oleh Tuhan. Asal dia mau diperbaiki, dan kembali dia akan memperoleh masa depan, bahkan masa depan yang terbaik dari Tuhan. Saudara, Natal itu selain lahirnya sebuah pengharapan, Natal atau kedatangan Yesus ke dalam dunia ini yang pertama bukan hanya membuka pengharapan, tetapi juga membuka pintu kemurahan bagi kita. Bukan hanya membuka pintu pengharapan bagi orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan, bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang bangkrut, bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, mereka masih ada harapan. Pintu pengharapan masih terbuka. Tetapi selain membuka pintu pengharapan, Tuhan juga membuka pintu kemurahan dan pintu pertobatan supaya kita diubahkan dan diselamatkan. Saudara, berbicara tentang kemurahan, sesungguhnya di dalam kemurahan itu ada kesempatan. Kalau boleh saya katakan, kemurahan itu sama dengan kesempatan. Ya, ingat ya, bahwa hidup yang kita miliki sekarang ini itu kemurahan. Life is grace. Hidup itu apa? Kemurahan. Saudara bilang sama kiri kanan saudara, sama anak-anak saudara, sama keluarga saudara, ingat ya, hidup itu adalah kemurahan. Ya, jangan sia-siakan kemurahan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena di dalam kemurahan itu ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Karena belum ada orang yang sempurna. Saya pun tidak sempurna, masih jauh dari kesempurnaan. Ya, dan saya mensyukuri setiap nafas hidup yang Tuhan berikan. Artinya apa? Artinya saudara, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada saya itu kemurahan yang saya terima dari Tuhan. Dan di dalam kemurahan itu saya diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang keliru, apa yang salah. Di dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam perkataan saya, dan juga dalam perbuatan saya. Jadi hidup itu adalah kemurahan. Dan di dalam kemurahan itu ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Coba kita baca ya. Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Ya, Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, jelas ya di sini dikatakan jangan menganggap sepi kekayaan kemurahannya, atau jangan menyia-nyiakan kemurahan Tuhan, karena di dalam kemurahan itu ada kesempatan. Ya, di dalam kemurahan itu ada kesabaran Tuhan. Tuhan sabar
ya memberikan kesempatan kepada kita dan dengan penuh kesabaran menunggu kita. Kapan ya kita ini bertobat? Ya, karena dikatakan bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kemurahan, yang di dalam kemurahan itu ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita bertobat. Saudara, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki apa yang salah selama ini. Kalau kita masih hidup pada hari ini, Tuhan masih memberikan kemurahan dan kesempatan saudara untuk kita memperbaiki diri kita, merubah atau meninggalkan sifat dan tabiat yang lama, kita ganti dengan sifat dan tabiat yang baru. Sifat dan tabiat yang lama, DNA yang lama yang kita warisi dari Adam itu kita tinggalkan, karena kita sudah memiliki di dalam diri kita DNA yang baru. Ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah memiliki DNA Kristus, yaitu DNA yang penuh dengan ketaatan. Ingat saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu apa tadi? Untuk membuka pintu pengharapan, pintu kemurahan, pintu pertobatan. Karena kemurahan Allah itu harus menuntun seseorang kepada pertobatan. Kata Roma 2 ayat yang keempat tadi. Ya, dan kalau kita mau bertobat dan kita mau berubah, maka akan terbuka harapan bagi kita untuk masa depan kita akan menjadi lebih baik. Kita bisa kembali menghasilkan buah. Tapi jangan sia-siakan saudara. Ada satu kisah yang pernah Tuhan tuliskan ya di dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Coba ya kita lihat. Ini tentang kemurahan yang diberikan oleh Tuhan. Yang di dalam kemurahan itu ada kesempatan. Kita diberikan kesempatan untuk kita berubah dan berbuah. Lukas 13 ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, perhatikan, jika tidak berbuah, tebanglah dia. Jadi saudara, kemurahan Allah itu jangan sia-siakan. Pohon ara ini sebetulnya diberikan kemurahan, diberikan fasilitas, ya, diberikan keistimewaan untuk hidup di kebun anggur, saudara. Kebun anggur itu menggambarkan penggembalaan. Tapi sayang sekali, pohon ara yang sudah tertanam di kebun anggur ini tidak memanfaatkan fasilitas, tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan untuk dia mengeluarkan buah. Sudah 3 tahun tidak berbuah, tetap ya tidak ada buah yang dihasilkan. Dan sang pemilik kebun anggur itulah Tuhan, pemilik penggembalaan ini saudara, ya bukan manusia yang menjadi pemilik penggembalaan Tuhan saudara. Berkata apa? Tebang saja, untuk apa dia tumbuh di situ? Udah kasih kesempatan, kasih fasilitas, sudah dirawat tapi nggak berbuah-berbuah, tebang saja. Tapi kemudian sang pengurus kebun anggur itulah gembala-gembala. Nah, ini tugas dari kami yang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menggembalakan umat. Tugasnya apa? Mempertahankan. Oh Tuhan, jangan ditebang dulu Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan. 1 tahun kasih kesempatan. Ya, saya akan cangkul sekelilingnya, saya akan kasih pupuk, saya akan siram. Siapa tahu tahun depan berbuah Tuhan. Tapi kalau sampai tahun depan pun masih belum berbuah, ya apa boleh buat.
Silakan ditebang. Saudara, pengurus kebun anggur ini mengajukan grace period, waktu kemurahan, waktu anugerah. Ya, supaya apa? Supaya jangan ditebang dulu. Kasih kesempatan Tuhan. Sehingga pohon ara ini mendapatkan grace period, waktu anugerah. Dikasih 1 tahun lagi. Oke, kalau begitu saya kasih kesempatan, saya kasih grace period, waktu anugerah, waktu kemurahan. Tapi waktu kemurahan ini adalah kesempatan untuk dia berbuah. Saudara, sekarang ini kita sedang hidup di grace period sebetulnya. Kita sedang hidup di waktu kemurahan. Pintu kemurahan masih terbuka, tapi dengarkan baik-baik. Pintu ini tidak selamanya terbuka. Suatu saat pintu kemurahan ini akan tertutup. Jadi kalau mau bertobat jangan tunggu nanti. Siapa tahu engkau belum sempat bertobat, pintunya sudah ditutup. Pintu kemurahan sudah ditutup. Pintu pertobatan sudah ditutup. Pintu keselamatan sudah ditutup. Sekarang masih terbuka. Kita masih hidup di grace period. Waktu anugerah, waktu kemurahan. Kita ini seperti pohon ara yang sebelumnya tidak berbuah. Kita masih diberi kesempatan, saudara, untuk berbuah. Ayo, mari kita hasilkan buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan, buah-buah penyucian, buah-buah pengudusan dalam hidup kita. Jangan sampai waktunya sudah habis. Kalau grace periodnya sudah berakhir, maka sanksi itu mau tidak mau harus dijatuhkan. Dalam dunia perbankan juga dikenal dengan grace period. Kalau seseorang tidak bisa membayar, ya sudah jatuh tempo waktu membayar di bank, entahkah cicilan ya dengan bunganya atau hanya pokoknya saja, sudah diberikan kesempatan ya untuk membayar. Biasanya dikasih grace period mungkin 15 hari. Ya, oke, selama 15 hari ya dikasih kesempatan untuk cari uang supaya bisa membayar. Dan selama 15 hari grace period itu nggak ada denda, biasanya begitu ya dalam dunia di perbankan. Ya, tidak ada denda yang akan dikenakan selama grace period. Kalau waktu ini tidak dimanfaatkan melewati grace period, nah bisa kena dendanya, saudara. Kena bunga, kena sanksi dari bank. Begitu pula grace period yang Tuhan berikan kepada kita. Pohon ara tadi dikasih waktu anugerah 1 tahun, saudara. Kalau 1 tahun tidak dimanfaatkan, tidak memanfaatkan kesempatan, ya sanksi mau nggak mau akan dikenakan. Gara-gara pandemi, pemerintah sudah memberikan relaksasi terhadap hutang nasabah-nasabah. Ada yang bank memberikan 3 bulan tidak mencicil di masa pandemi, ada yang 6 bulan mungkin. Ya, itu harus dimanfaatkan baik-baik. Tapi kalau masa relaksasinya sudah habis, akan kembali lagi. Ya, kalau tidak dibayar, cicilan di bank tidak dibayar, bisa terkena sanksi. Ya, bisa dieksekusi, saudara ya. Kalau itu mobil bisa ditarik lagi. Kalau itu rumah bisa dikasih tulisan, rumah ini dalam pengawasan bank A dan seterusnya. Jadi mari saudara kita manfaatkan baik-baik waktu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Ayo kita perbaiki, saudara, apa yang selama ini yang sudah salah yang kita lakukan. Ya, kalau engkau bersalah kepada seseorang, suami engkau bersalah kepada istri, perbaiki. Caranya bagaimana? Datang minta maaf. Itu cara memperbaiki. Ya, kalau engkau sudah tahu engkau salah dan tidak pernah mau minta maaf, berarti engkau tidak mau diperbaiki. Engkau menyanyiakan grace period. Ya, mungkin kau seorang menantu, engkau sudah berbuat salah kepada mertua. Setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang engkau perlu lakukan supaya hidupmu di waktu-waktu yang akan datang akan jadi baik? Kenapa? Sekarang engkau jadi menantu, tapi suatu saat engkau juga akan jadi mertua.
Jadi kalau engkau ingin jadi mertua nanti, engkau dihargai sama menantumu nanti, engkau jadi mertua mau dihargai, dihormati, dikasih, disayangi sama menantumu. Sekarang ketika engkau jadi mantu, kasih mertuamu, sayangi mertuamu. Ya, kalau engkau salah, datangi, minta maaf mama, saya sudah salah. Ya, ini namanya engkau memanfaatkan waktu anugerah. Ini artinya engkau sedang memanfaatkan grace period yang Tuhan berikan untuk memperbaiki apa yang salah, supaya apa? Supaya hidup saudara di waktu-waktu yang akan datang nanti jauh lebih baik daripada sekarang. Ya, ingat ya, tidak selamanya kita jadi mantu, tapi suatu saat kita yang akan jadi mertua. Ya, jadi kalau engkau ingin jadi mertua yang disayangi, dikasihi oleh mantu-mantumu nanti, sekarang ketika engkau jadi menantu, kasihi dan sayangi mertua saudara dengan segala kekurangan dan kelebihannya, karena tidak ada mertua yang nggak punya kekurangan, juga tidak ada menantu yang punya kekurangan, semua punya kekurangan dan kelebihan. Mari bersama-sama saudara kita memperbaiki apa yang salah, apa yang keliru, baik sebagai seorang suami, sebagai orang istri, seorang menantu, seorang mertua, seorang anak. Apa yang selama ini salah, kurang tepat, yang keliru, kita bersedia untuk memperbaikinya, sehingga itu yang akan mendatangkan kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, sekarang yang ketiga saudara ya, yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki ya tahun-tahun depan bisa menjadi lebih baik daripada tahun ini. Yang pertama tadi apa? Lupakan masa lalu. Jangan kembali kepada masa lalu, jangan kembali kepada sifat dan tabiat masa lalu, ya. Dan percayalah, kalau kita masih bisa merayakan kelahiran Yesus, itu artinya kita masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan pengharapan. Pintu pengharapan masih terbuka untuk saudara bisa mengalami pemulihan. Asalkan yang kedua, kita bersedia memperbaiki diri, ya. Dan yang ketiga sekarang yaitu kita kembali tadi kepada Filipi tadi ya, pasalnya yang ketiga tadi. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, berlari kepada tujuan. Artinya apa saudara? Yang ketiga, supaya tahun depan menjadi lebih baik, fokus, ya, fokus kepada tujuan. Fokus kepada masa depan, bukan kepada masa lalu. Fokus kepada tujuan, saudara, itu akan memberikan kita energi rohani. Fokus kepada masa depan, bahkan fokus kepada Tuhan, itu akan memberikan kita kekuatan untuk kita meraih apa yang kita harapkan. Kalau saudara tahu kaca pembesar, ya, loop kaca pembesar. Ini saudara, kalau kaca pembesar ini di atas ada matahari, kemudian kita tarik panas matahari, kita masukkan panas matahari, sinar matahari ke kaca pembesar. Kemudian di bagian bawahnya kita fokuskan satu titik kepada satu benda, misalnya itu kertas atau daun-daun kering. Ketika cahaya yang ditangkap oleh kaca pembesar itu terkena loop atau kaca pembesar, dan kemudian cahayanya diarahkan kepada satu titik, maka itu akan menghasilkan energi panas yang luar biasa. Saudara, itu bisa membakar objek atau benda, misalkan kertas atau rumput kering atau daun-daun kering, itu akan terbakar. Dari mana datanya panas itu? Dari matahari yang besar yang jauh itu ditangkap oleh kaca pembesar, kemudian difokuskan kepada satu titik. Kalau nggak fokus, kalau dia menyebar, maka tidak bisa menghasilkan panas. Kertas itu nggak akan pernah bisa terbakar. Tapi kalau dia fokus kepada satu titik, maka menghasilkan energi, kekuatan yang luar biasa, panas yang luar biasa, bisa membakar, saudara. Begitu pula dengan hidup kita. Ya, kita mesti fokus dengan Tuhan. Jangan pandangan kita terpencar ke sana kemari.
Jangan pandang kita menyebar kemana-mana. Fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau engkau bekerja, fokuslah kepada pekerjaan saudara. Kalau kita tidak fokus, maka kita akan kehilangan kekuatan. Kita kehilangan energi rohani. Coba kita baca dulu ya tentang fokus ini. Kita harus punya tujuan. Fokus kepada tujuan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara ya. Nah, di sini jelas Paulus memberikan satu gambaran. Kalau seorang atlet yang berlari, dia berlari bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Dia harus fokus dengan tujuan itu. Kalau tujuannya di depan sana, dia harus fokus larinya ke arah sana. Bukan lari ke arah kiri atau ke arah kanan, menyimpang ke kiri dan ke kanan, nggak bisa. Kalau kita mau di masa depan kita penuh dengan keberuntungan dan keberhasilan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus dengan panggilan hidup saudara. Ya, fokus saudara. Dan berlari dengan satu tujuan yang jelas. Seorang petinju juga begitu, nggak akan sembarangan memukul. Yang dipukul lawan yang di depannya, bukan wasitnya yang dipukul, saudara. Ya, saya pernah nonton tinju. Ya, bukan lawan yang dipukul, wasitnya yang dipukul, wasitnya yang KO, saudara. Ya, kita harus fokus, nggak boleh sembarangan memukul. Kita harus fokus, saudara. Kita nggak boleh sembarangan berlari. Kita harus tahu tujuan kita kemana, arah kita kemana, saudara. Panggilan Tuhan itu tadi kita baca ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi panggilan Tuhan itulah goal. Tema kita kan akhir tahun ini atau bulan Desember ini kan Grace of Goal. Kita butuh anugerah untuk kita bisa mencapai apa? Sasaran. Makanya kita mesti memanfaatkan grace period ini. Waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita harus kita manfaatkan baik-baik. Jangan disia-siakan. Kalau tidak, sudah nggak bisa sampai di goal, sudah nggak bisa sampai di sasaran atau tujuan yang harus kita raih. Makanya lupakan masa lalu saudara, tinggalkan yang lama dan fokus dengan masa depan. Nah, bukan hanya masa depan di dunia loh saudara. Bukan hanya masa depan di dunia. Terlebih setelah jatah hidup kita di dunia habis. Ya. Itulah kita akan masuk pada dimensi yang lain, yaitu dimensi kekekalan. Jadi jangan hanya tujuan hidup kita ini hanya mengejar sesuatu yang di dunia ini saja, saudara. Kita harus ingat, panggilan Tuhan itu bukan hanya menggenapi rencananya di muka bumi, tetapi juga kita harus fokus, saudara, dengan kehidupan setelah kematian atau setelah jatah hidup kita di dunia ini habis. Kita akan masuk dalam dimensi yang lain, dunia yang lain, saudara. Bukan dunia yang lain yang kayak di TV itu, ya dunia hantu-hantu itu, bukan. Ya kita akan masuk dunia yang lain itu, dimensi yang lain yaitu dimensi kekekalan. Nah, ini jangan pernah lupa, saudara. Hidup kita di dunia ini nggak lama, ya. Dan ada batasnya. Kalau jatah hidup kita sudah habis, kita akan tinggalkan dimensi dunia ini. Kita akan masuk dalam dimensi kekekalan. Ya, Anda boleh bekerja, mati-matian bekerja. Tapi jangan sampai kita mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kita bawa mati. Kita harus memang bekerja dengan baik untuk bisa menghidupi keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Tapi juga jangan pernah lupa ada kehidupan setelah kematian. Ya, kita juga harus fokus ke sana. Karena Alkitab memberitahu kepada kita ada dua macam kekekalan. Ingat ya, ada dua macam kekekalan. Coba kita baca ya. Matius pasalnya yang ke
ke-25, Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-46. Matius 25, ayatnya yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Yang pertama, siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi bicara mengenai dimensi kekekalan ada dua, saudara. Yang pertama, kalau orang itu sudah jatah hidupnya di dunia sudah habis, dia mati, dia akan masuk dimensi kekekalan. Entahkah siksaan yang kekal atau kehidupan yang kekal. Ya, harus kita sadari ini, saudara. Semakin kita sadar bahwa waktu kita hidup di dunia ini tidak lama dan kita akan masuk ke dalam dimensi kekekalan nantinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang tidak akan sembarangan memanfaatkan grace period ini. Kita tidak akan sembarangan memanfaatkan waktu, anugerah, kemurahan yang Tuhan masih berikan sampai hari ini. Karena kita tahu hidup kita nggak lama kan di dunia. 70 kalau kuat 80 tahun. Ya, itu artinya kita sekarang ini hidup di masa yang fana bukan kekal. Yang dibatasi oleh kematian. Dan kita akan masuk nanti di masa kekekal atau dimensi kekekalan. Dan ingat, ada siksaan yang kekal. Bagi siapa ini siksaan yang kekal? Bagi orang-orang yang tidak mau memanfaatkan waktu kemurahan. Seperti pohon ara tadi. Sudah saudara diberikan kesempatan 1 tahun. Kalau tetap nggak berbuah, ditebang dan dibuang kemana? Ke dalam api. Api siksaan, saudara. Jadi kekekalan yang pertama itu siksaan yang kekal. Anda mau masuk ke sana? Disiksa selama-lamanya? Karena engkau tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan, waktu anugerah untuk kita bertobat. Ingat, kemurahan di dalamnya ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membawa kita kepada pertobatan. Tadi kita sudah baca. Dan pertobatan itulah yang akan menghindarkan kita dari siksaan yang kekal. Ya, pertobatan menghindarkan kita dari siksaan yang kekal. Dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hanya ada 2 tujuan kalau orang itu jatah hidupnya di dunia habis. Kalau dia meninggal atau mati. Kalau dia nggak pergi ke dalam kehidupan yang kekal, dia akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Saudara, jadi jangan kita hidup tanpa tujuan, tanpa goal yang jelas. Kenapa? Karena tujuan atau goal itu akan memberikan arah kepada kita kemana kita harus melangkah. Sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang gembala yang Tuhan mempercayakan saya menggembalakan jemaat yang kecil di kota Manado, saya harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, saya harus membawa jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan kepada tujuan yang jelas. Kemana harus saya bawa jemaat yang Tuhan percayakan ini? Tuhan tidak bertanya berapa banyak jemaat yang engkau gembalakan, tapi Tuhan bertanya kepada para gembala, para pemimpin, engkau mau bawa kemana ini jemaat yang Tuhan percayakan? Harus dibawa kepada tujuan yang jelas. Apa itu tujuan yang jelas? Tujuan utama, bahkan tujuan akhir dari perjalanan hidup kekristenan, yaitu menjadi mempelai Kristus. Jangan pernah lupa ini, saudara. Ini tujuan akhir kita. Dan saya harus bertanggung jawab dengan tujuan yang Tuhan berikan ini. Saya harus dengan anugerah, dengan kemurahan Tuhan memanfaatkan grace period ini, memanfaatkan waktu anugerah ini, memanfaatkan kemurahan dan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh mendidik jemaat, mendewasakan jemaat supaya jemaat siap menjadi mempelainya Tuhan. Karena satu-satunya syarat untuk bisa menjadi mempelai Kristus yaitu harus dewasa. Bagaimana caranya dewasa? Harus ada pengajaran firman Allah.
Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesaya menubuatkan, bangsa yang tinggal dalam kegelapan melihat terang yang besar. Supaya gereja terang, memiliki terang yang besar, maka gereja harus ada pengajaran firman Allah. Karena firman itulah terang. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Allah itu terang, saudara. Jadi kalau gereja kekurangan pengajaran, maka gereja itu cahayanya redup. Bisa jadi gereja itu lightingnya luar biasa, wah begitu bagus, ya terang benderang. Tetapi kalau gereja tidak ada pengajaran firman, di mata Tuhan gereja itu redup. Ya. Dan kalau gereja itu redup, tidak ada pengajaran firman Allah, maka jemaat sulit untuk membedakan. Membedakan apa? Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Remang-remang. Tidak ada pengajaran, sehingga jemaat sulit membedakan mana pengajaran yang benar, mana yang salah. Jadi pengajaran firman Allah itu harus kuat diberitakan di dalam gereja, supaya terang yang besar itu betul-betul ada di dalam gereja, menerangi semua umat, sehingga umat bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang salah. Ya, ayo kita terus berdoa supaya gereja kita terus, saudara, menyuarakan suara mempelai pria sorga. Itulah suara pengajaran. Firman pengajaran harus terus diperdengarkan di dalam gereja, supaya gereja hidup di dalam terang yang besar. Harus ada suara mempelai yang saut menyaut. Ada suara pengantin yang diperdengarkan di dalam gereja. Suara mempelai wanita, itulah praise and worship kita. Pujian penyembahan kita itu merupakan suara mempelai wanita yang mengagung-agungkan, memuji-muji mempelai pria. Dan juga ada suara mempelai pria yang diperdengarkan di dalam gereja. Itulah pengajaran firman Allah. Jadi dua hal ini harus ada di dalam gereja. Pujian penyembahan harus dinaikkan, itulah suara mempelai wanita. Dan pengajaran firman harus disampaikan dari mimbar-mimbar gereja. Karena itulah suara dari mempelai pria. Suara yang akan menerangi gereja. Suara yang akan mendewasakan gereja. Karena tanpa kedewasaan kita tidak mungkin bisa menjadi mempelainya Tuhan. Karena syarat utama untuk menjadi mempelai harus dewasa. Paulus berkata, kita sedang dipertunangkan untuk menjadi mempelai yang menunggu kedatangan mempelai agung, mempelai pria sorga. Dan syarat selain dewasa, maka mempelai wanita itu harus mengenakan pakaian yang putih, bersih, berkilau-kilauan. Itulah pakaian kebenaran, pakaian kekudusan, pakaian kesucian. Itu sebabnya mengapa gereja tidak boleh kekurangan pengajaran. Karena lewat pengajaran firman Allah itu, gereja sedang disucikan, sedang dibersihkan, sedang dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang tersembunyi-tersembunyi di dalam gereja. Tidak ada lagi yang tersembunyi-tersembunyi di dalam pelayan, di dalam imam-imam. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Semua harus dibereskan di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, kalau ada sesuatu yang belum engkau bereskan, engkau belum perbaiki, maka engkau nggak layak jadi mempelainya Tuhan. Makanya poin yang kedua tadi, kita harus bersedia untuk memperbaiki diri. Bahkan memperbaiki hubungan kita, suami istri hubungannya diperbaiki. Kalau ada sesuatu yang salah, saling memaafkan. Ya, jemaat dengan pendetanya, dengan gembalanya. Kalau ada sesuatu yang salah, yang keliru, saya kalau salah, saya minta maaf sama anak-anak saya. Ya, begitu pula jemaat kalau salah bersedia untuk memperdamaikan dengan gembalanya. Selama itu tidak dilakukan, engkau artinya tidak memanfaatkan grace period. Kau tidak mau diperbaiki dan kau tidak layak jadi mempelainya Tuhan. Firman ini harus saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, karena saya mengasihi saudara. Mari saudara, manfaatkan waktu ini, hari-hari terakhir ini, untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama, supaya kita semuanya layak untuk menjadi mempelainya Tuhan. Inilah pesan penting di akhir tahun 2020 ini, sebelum kita memasuki
tahun yang baru nanti tinggal beberapa hari ke depan. Mari sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, lupakan yang lalu, tinggalkan yang di belakang saudara ya, dan mari engkau bersedia untuk memperbaiki diri dan tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, dan apa yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk grace period, terima kasih untuk waktu, anugerah, kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Tuhan, kami sadar kami seperti pohon ara yang tadinya tidak berbuah, tetapi Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup di ladang penggembalaan, di kebun anggur-Mu Tuhan. Tetapi dengan satu tujuan, supaya kami berbuah. Tolonglah kami, waktu anugerah yang Kau berikan kepada kami ini, sungguh kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Kami tidak menyanyiakan kemurahan yang Kau berikan kepada kami, tetapi sungguh-sungguh Tuhan kami manfaatkan kemurahan, kesempatan, waktu, anugerah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami mau memperbaiki diri kami, sampai pada akhirnya kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kami sadar tujuan hidup kami bukan hanya dunia ini, tapi tujuan hidup kami untuk menjadi mempelai-Mu Tuhan. Kami sedang menanti kedatangan-Mu kali yang kedua sebagai mempelai pria sorgawi. Kuduskan kami, sucikan kami, dewasakan kami, hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu yang hari ini Tuhan mendengarkan pengajaran ini. Biarlah kami semuanya Tuhan memberi hidup kami, memberi diri kami untuk mau dikoreksi oleh Tuhan, untuk mau diperbaiki oleh Tuhan, mau dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati tahun 2020, tahun yang penuh dengan pergumulan ini bersama-sama dengan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Sampai hari ini kami masih boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan, dan kami juga akan memasuki tahun yang baru nanti bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan melihat tahun depan jauh lebih baik daripada tahun ini. Tahun depan kami akan mengalami pemulihan, bahkan tahun depan kami akan mengalami percepatan dari Tuhan, sehingga apa yang hilang di tahun 2020 Engkau akan kembalikan di tahun 2021 nanti. Dan apa yang tidak terkejar tahun ini Tuhan, kami akan kejar Tuhan tahun depan. Kami tidak mau santai lagi untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami mau berlari-lari ke arah tujuan adalah panggilan sorgawi yang Kau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hamba menyerahkan semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini di rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kalau ada di antara saudara yang ingin memberikan korban persembahan, saudara bisa mengirimkannya melalui transfer rekening yang tertera di layar live streaming atau ibadah online ini, dan saudara bisa cantumkan sesuai dengan peruntukannya. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya bersama keluarga menyampaikan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah ini, dan sebelum kami mengakhirinya, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Ibadah-ibadah yang masih terus kami kerjakan di sisa waktu yang ada di tahun 2020 ini, kiranya Tuhan tolong ibadah tutup tahun juga Tuhan memberkati. Semua imam, pelayan yang melayani Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menyerahkan orang tua rohani kami, Bapak dan Ibu Gembala kami dalam tangan-Mu. Terus Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan untuk terus memimpin umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh pemimpin, seluruh imam, seluruh staf penggembalaan di GPT Petra Makassar dan juga seluruh di cabang-cabang, Tuhan berkati semuanya, Tuhan pakai semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh persembahan yang sudah dikirimkan, baik persembahan persepuluhan, persembahan untuk misi, persembahan untuk apapun Tuhan, kiranya Tuhan buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat-Mu dengan limpah. Tadakan tangan saudara. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus diberkatkan kepada kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua
Dan jadilah berkat, jadilah jawaban mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Rohku. Ibadah akhir tahun akan diadakan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Ibadah akan dilakukan secara online melalui Facebook dan juga YouTube Gereja Petra Makassar pada pukul 7 malam. Ibadah akhir tahun nanti akan disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu dimohon kepada seluruh jemaat dapat menyiapkan perjamuan sucinya di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ucapan syukur akhir tahun, dapat memberi melalui rekening yang sudah ada. Pada saat ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020, jemaat akan mendapatkan ayat tahunan secara fisik, bisa langsung ke kantor Gereja Petra atau ke pastori di Jalan Gunung Batu Putih ataupun melalui klik leadernya pada tanggal 31 Desember di jam kerja. Untuk ibadah raya hari Minggu akan kembali diadakan pada tanggal 3 Januari 2021 dan ibadah dapat diikuti secara online melalui streaming Facebook dan juga YouTube dari Gereja Petra Makassar dimulai pada pukul 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.